يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك اشرق الكون بانتهاجا بوجود المصطفى حمد وليالي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa atul yatama amwalahum. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya. Salah satunya yakni nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kami curah limpahkan kepada Habibanal Karim, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Kepala UPTD SDN Cimpalin 3, Ibu Tin Prihatini SPD. Yang saya hormati Dewan Guru SDN Cimpalin 3. Yang saya hormati Ketua Komite SDN Cimpalin 3, Bapak Tatang Sutisna beserta para jajarannya. Yang saya hormati orang tua dan wali murid SDN Cimpalin 3. Yang saya cintai siswa-siswi SDN Cimpalin 3, yang mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih bisa melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah dengan tema meneladani kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi wabah serta upaya meningkatkan kepedulian terhadap sesama di tengah pandemi COVID-19. Saya selaku guru pendidikan agama Islam SDN Cimpalin 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga SDN Cimpalin 3 yang sudah terlibat pada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah secara virtual ini. Dan saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh penonton, khususnya keluarga besar SDN Cimpalin 3, karena biasanya acara ini dilaksanakan secara langsung. Dengan berat hati, acara Maulid hari ini kita adakan secara virtual. Kita semua tahu bahwasannya dengan kondisi saat ini sangat tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka secara langsung. Dikarenakan adanya sebuah wabah penyakit yang dikenal dengan COVID-19, yang mana kita diharuskan untuk menjaga jarak. Jika tidak menjaga jarak, maka akan menyebabkan penularan virus tersebut. Namun, kita tidak boleh putus asa dengan kondisi pandemi saat ini. Kita harus tetap semangat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau terkena sihir, beliau tidak pernah putus asa. Namun, beliau selalu berjuang dan tetap berdoa. Sebagai umatnya, kita harus mencontoh perilaku beliau. Kita harus berjuang melawan penyakit ini. Dengan cara apa? Dengan cara ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu jaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, jaga kesehatan, tetap semangat agar imun tubuh kita terjaga. Dan jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita, virus ini segera hilang, agar kita bisa bersilaturahmi kembali. Selanjutnya,
Marilah kita bersama-sama menyaksikan acara Maulid virtual kali ini, yang insya Allah materinya akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ustadz Rifai. Selamat menyaksikan. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Rizkia Putri. Saya kelas 2A. Saya sekolah di SDN Cimpaen 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Komite dan staf, yang kami hormati Ibu Guru Agama, Ibu Eka Suleka, Ibu Suleka, SPDI, yang kami hormati para orang tua, ya Bunda yang selama ini selalu support kepada anak-anak dalam belajar. Terima kasih partisipasinya rekan-rekan guru kami mempunyai inisiatif di hari Maulid ini. Semoga kita dapat melaksanakannya walaupun dalam keadaan wabah, tetap kita bisa melalui virtual, ya kan? Nah, ayah bunda, anak-anak sekalian, ibu bangga kepada kalian. Tetap semangat belajar, tetap support dari ayah bunda serta bapak komite yang selalu concern memperhatikan pendidikan di SD Cimpaen 3 ini. Kami atas nama lembaga, kami atas nama pribadi, Ibu Tin Prihatini, mengucapkan selamat merayakan Hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa dapat meneladani tingkah laku Rasulullah, apapun itu, dari cara beribadah, cara menjaga kesehatan, cara menjaga kebersihan, semua ada contoh-contohnya. Nanti akan lebih lengkap, mungkin akan dilaksanakan di ruang kelas oleh ibu guru agama maupun ibu guru kelas kalian. Dan alhamdulillah pada saat ini kita akan melaksanakan Maulid Nabi dengan cara virtual dan tepat waktu. Tetap kita aktivitas harus, tidak boleh putus, tetap semangat, selamat belajar untuk kalian. Mohon maaf selama ini belum bisa kita bertatap muka. Kita doakan bersama, insya Allah kalau di akhir Desember sudah reda, Januari kita bisa masuk. Tapi tetap kita akan menjaga protokol kesehatan, menunggu informasi dari Dinas Kota Depok, ya. Demikian kiranya selamat melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu meneladani, tidak di hari Maulid saja, contoh-contoh tingkah laku beribadah, menjaga kebersihan dari Rasulullah itu harus kita terapkan setiap hari, setiap saat, tidak hanya pada bulan Maulid saja. Demikian ya anak-anak, semangat terus. Ibu hanya bisa memotivasi
Terima kasih telah berperan serta aktif belajar. Ibu dengar kalian semangat semua belajarnya. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan melaksanakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan cara virtual. Salawat beserta salam kita curahkan keharibaan paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'innya, wabil khusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita bagian daripada umat yang mendapatkan syafaat daripada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama yang saya hormati wabil khusus Kepala UPTD SDN Cimpen 3, Ibu Kepala Sekolah Tin Prihartini, beserta para jajaran Dewan Guru. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati wabil khusus panitia perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di UPTD SDN Cimpen 3 dengan cara virtual ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama pribadi sekaligus Ketua Komite SDN Cimpen 3 mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala macam bentuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan pandemi, sehingga kita merayakan Maulid ini dengan cara virtual. Kepada para adik-adik siswa-siswi SDN Cimpen 3, mudah-mudahan dengan kondisi yang memprihatinkan ini bukanlah menjadi pematah semangat untuk belajar, melainkan jadikanlah ini cambuk untuk menyemangati diri kita bertambah semangat di dalam kegiatan belajar, baik siswa maupun para dewan guru, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara PJJ atau pelajaran jarak jauh. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kondisi pandemi ini dengan adanya virus COVID-19 bisa segera lenyap dari muka bumi, wabil khusus lenyap dari negara Republik Indonesia yang kita cintai. Saya berharap kepada adik-adik, para siswa dan siswi SDN Cimpen 3, jangan patah semangat, jangan mengeluh, jadikan ini cambuk penyemangat untuk meraih cita-cita para siswa dan siswi SDN Cimpen 3. Mudah-mudahan walaupun dengan kondisi seperti ini bukan berarti menurunkan kualitas baik kegiatan belajar mengajar maupun kualitas daripada kemampuan siswa-siswi SDN Cimpen 3 yang saya cintai.
perlu kita garis bawahi satu hal. Ketika kita ingin lebih baik dan lebih maju lagi, maka bangkitlah. Kita harus bangkit dari keterpurukan, kita harus bangkit dari kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Maka dari itu saya menyemangati kepada adik-adik siswa SDN Cimpon 3, jangan patah semangat dan jangan mengeluh. Terus belajar walau dalam keadaan memprihatinkan ini. Saya selaku Ketua Komite SDN Cimpon 3 hanya bisa menyampaikan hal-hal yang tadi saya sampaikan, sehingga saya perlu garis bawahi, jadikan kondisi yang memprihatinkan ini semangat motivasi kita untuk belajar, semangat motivasi kita untuk kegiatan belajar mengajar di SDN Cimpon 3. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatal iman yang dirahmati Allah, terkhusus seluruh Civitas Sekolah Dasar Negeri SDN Cimpon 3, dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah, komite, seluruh dewan guru, wali murid, siswa dan siswi sekalian yang saya hormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu ke waktu, kesempatan demi kesempatan Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan di tengah begitu banyak orang yang kita kenal, bahkan bisa jadi orang yang kita cintai telah lebih dulu wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di tanggal yang sama, bulan yang sama, 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan Allah lahirkan hamba Allah yang paling utama, yang paling afdalul makhlukat, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lahirkan dan Allah munculkan, karena dengan Allah lahirkan dan munculkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu adalah dunia ini, adalah alam ini, termasuk alhamdulillah ada kita. Bayangkan saudara, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Kalau tanpamu Muhammad, aku tidak ciptakan alam. Artinya, kalau Allah tidak lahirkan dan munculkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Allah tidak akan munculkan alam, termasuk tidak ada kita saudara. Karena Allah sudah munculkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah munculkan dan ciptakan alam, termasuk Allah ciptakan kita. Bukan hanya sekedar makhluk, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, makhluk Allah yang termulia. Bahkan bukan hanya sekedar diciptakan sebagai manusia, kita diberikan iman, dianugerahkan pemberian terbesar oleh Allah, yakni iman kepada Allah, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebahagiaan dan kebanggaan yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita saudara. Kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah, maka kita syukuri, kita bahagia, kita senang dengan Allah lahirkan kekasihnya, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita perbanyak untuk menyebutnya dengan kepersegadangan, memperhebat, memperbanyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah lahirkan dan munculkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya memiliki misi yang sangat banyak. Di antaranya untuk menyempurnakan akhlak. Karena memang keutamaan hidup seorang adalah manakala ia memiliki akhlak yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling sempurna dalam urusan akhlak. Dan kita
sebagai makhluk Allah, bahkan sebagai umat manusia, bahkan sebagai umat Islam, sangat dianjurkan untuk mencontoh perilaku kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ayyul mu'minina afdal ya Rasulullah?" Mukmin mana yang paling utama ya Rasul? Qala, Rasul jawab, "Ahsanuhum khuluqan." Mereka yang paling bagus akhlaknya. Artinya saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kita ingin hidup ada dalam kebaikan dan kebaikan itu ingin kita raih, terutama dalam kehidupan ini, tidak lain kecuali kita memperbaiki budi pekerti kita terhadap siapapun, terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terhadap Allah artinya kita taat kepada Allah atas segala hal dengan rumus takwa kepada Allah. Imtisarul awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangan Allah. Akhlak kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni menteladani kehidupan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara, manakala kita mampu menteladani kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan kehidupan kita akan bahagia, terhindar dari seluruh kesulitan-kesulitan, bahkan terhindar dari wabah dan musibah yang Allah berikan. Bukankah kita tahu sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala banyak betul menjatuhkan musibah demi musibah terhadap negeri, terhadap bangsa kita. Dan saat ini yang sangat viral, sangat ramai terjadi di negara kita, bahkan seluruh dunia, wabah yang disebut dengan virus corona. Subhanallah, apa yang terjadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kenapa masalah demi masalah Allah timpahkan begitu banyak, bertubi-tubi, baru belum selesai saudara dalam penanganan satu masalah, muncul lagi masalah yang baru. Kenapa demikian? Karena terlalu banyaknya kedurhakaan yang terjadi di negeri ini. Sesungguhnya Allah memberikan jawaban dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab, menjatuhkan bala terhadap mereka manakala kamu Muhammad ada di lingkungan mereka. Artinya kalau Rasulullah ada di lingkungan mereka, kalau sunnah Rasulullah ditegakkan di dalam kehidupan manusia mereka, maka tidak mungkin Allah jatuhkan bala. Dan Allah tidak akan jatuhkan bala musibah manakala kaum itu banyak istighfar, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu terhadap musibah yang Allah timpakan sampai saat ini, bagaimana sikap kita sebenarnya? Yang pertama, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seluruh apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Covid-19 saudara. Ini tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin ada kecuali hanya izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ia tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini tidak akan sampai kepada siapapun kecuali ada izin Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zum'at ayat 1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih, berzikir apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi. Artinya tunduk kepada semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk kecil ini Allah munculkan tentunya banyak membawa nilai-nilai positif terhadap kehidupan kita. Paling tidak segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang paling kita khawatirkan dari persoalan ini saudara, tentang makhluk Allah yang disebut corona ini banyak berdampak terhadap kematian. Tetapi harus kita paham, sesungguhnya kematian itu penyebabnya bukan hanya corona, tapi dengan penyebab-penyebab lain bisa. Artinya dengan sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkirim surat cinta kepada kita. Allah ingatkan kepada kita agar kita bersiap-siap dengan urusan itu, saudara yang dirahmati Allah. Maka karena itu di waktu yang sempit, durasi yang sangat singkat,
Allah persiapkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, melakukan kebaikan, perbaikan, kebajikan sebagai bekal persiapan kita berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, saudara yang dirahmati Allah, dengan Allah munculkan masalah ini, musibah ini tentunya berdampak begitu banyak terhadap kehidupan manusia. Nah, kita saudara, terutama adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak saudara kita, teman kita yang pada akhirnya banyak mengalami kesulitan demi kesulitan terhadap kehidupannya. Karena itu, orang yang hebat sebenarnya bukan orang yang memiliki berbagai macam fasilitas yang ia inginkan. Orang yang hebat sebenarnya hidupnya penuh peka terhadap lingkungannya. Ketika ada saudaranya, ketika ada temannya, ketika ada keluarganya yang kesulitan, lalu ia mampu menolongnya, maka ia termasuk bagian orang yang disukai, ada dalam ridha Allah, ada dalam kebanggaan Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasul sampaikan, saudara, "Ma min ummati man bata sab'ana wa jaru ja'an wa huwa ya'lam." Bukan umatku barang siapa yang tidur dalam kondisi kenyang, tetangganya lapar, dia biarkan padahal ia tahu. Artinya, kalau kesulitan-kesulitan tetangga, keluarga, teman dengan dampak corona ini, maka kita sebagai orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan, jangan biarkan saudara kita, keluarga kita dalam kesulitan, kecuali kita harus berpartisipasi untuk menyelesaikan, memberikan solusi kepada yang mereka butuhkan. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, siswa-siswi SDN Cimpang 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara Maulid secara virtual, yang semoga apa yang menjadi hajat kebutuhan kita, baik yang terucap atau tersirat di hati masing-masing, semuanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Lakal hamdu ya Mahmud, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalil akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'da. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wahai Allah, Zat yang Maha Pemaaf, maafkan segala kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, kesalahan guru-guru kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, panjangkan umur orang tua kami dalam sehat afiat, sehat jasmani, sehat rohani. Ya Rabbana, ya Karim, limpahkan kepada keluarga kami rizki yang halal, yang banyak, berkah, bermanfaat, untuk bekal taat padamu ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikan semua anak didik kami, siswa-siswi SDN Cimpang 3 menjadi ulama, menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Hidupnya bermanfaat untuk agama, bangsa, dan keluarga. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, dengan keberkahan kami merayakan Maulid hari ini ya Allah, segera takdirkan kami, orang tua kami, guru-guru kami, untuk bisa segera ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan haji, umroh, salat di pelataran Ka'bah, salat di Masjid Nabawi Madinah, dan ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, hidupkan kami dalam iman. Ya Rabb, wafatkan kami dalam iman. Ya Rabb, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Kalimat yang paling terakhir keluar dari lisan kami ketika wafat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.